Selanjutnya, penilaian risiko. Penafsiran risiko atau risk assessment atas pelaporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PABU atau prinsip akuntansi berterima umum. Misalnya, jika suatu perusahaan sering menjual produk dengan harga di bawah harga pokok persediaan karena pesatnya perubahan teknologi, perusahaan tersebut wajib menyelenggarakan pengendalian yang memadai untuk mengatasi risiko yang melebihi sajikan persediaan. Aktivitas pengendalian atau control activities. Dalam aktivitas pengendalian terdapat 5 jenis. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Maksudnya di sini adalah untuk melindungi perusahaan dari penyelewengan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Seseorang yang ditugaskan menyimpan aktiva secara permanen ataupun temporer tidak mencatat aktiva tersebut. Jika satu orang dibiarkan melakukan fungsi yang sama, maka terdapat risiko bahwa orang tersebut dapat mengeluarkan atau menggelapkan aktiva sesuai dengan kepentingan pribadinya. Contoh lainnya, misalkan apabila bagian kasir dibiarkan melakukan fungsi penerimaan dan pencatatan secara bersamaan, maka terdapat risiko bahwa kas dapat digelapkan dan kasir cenderung untuk melakukan penyesuaian pencatatan demi menutupi kecurangan yang telah dia lakukan. Yang berikut, otoritas yang tepat atas transaksi dan aktivitas. Agar pengendalian berjalan dengan baik, maka setiap transaksi harus diotorisasi dengan tepat. Contohnya, transaksi umum adalah penetapan kebijakan yang mengotorisasi pemesanan persediaan oleh manajemen. Apabila persediaan yang tidak ada cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 3 minggu. Jika suatu departemen memenuhi kebutuhan selama 3 minggu, departemen memesan persediaan yang bertanggung jawab menyelenggarakan catatan perpetual dapat menyetujui pesanan tersebut untuk menunjukkan bahwa kebijakan otorisasi telah dipenuhi. Berikutnya, dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan adalah objek fisik dia di berbagai item seperti faktur, penjualan, pesanan pembelian, catatan pembantu, jurnal penjualan, dan kartu presensi karyawan. Berikutnya, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan. Untuk melaksanakan pengendalian internal yang memadai, aset dan catatan harus dilindungi. Jika hal tersebut dibiarkan, maka aset bisa dicuri. Jika tidak dilindungi secara baik, catatan bisa rusak, hilang, dicuri sehingga dapat mengganggu proses akuntansi di suatu entitas atau suatu perusahaan. Yang terakhir, pemeriksaan independen atas kinerja. Pemeriksaan independen atas kinerja harus selalu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengawasi jalannya pengendalian internal dalam sebuah perusahaan atau entitas. Misalnya, jika fungsi penerimaan barang dan pencatatan adalah sama, bisa terjadi kemungkinan bahwa pegawai atau petugas yang bertugas melakukan kecurangan terhadap barang tersebut dengan cara menggelapkan untuk memenuhi kepentingan pribadinya.
Sistem akuntansi yang terkomputerisasi bisa dirancang sedemikian rupa sehingga banyak prosedur verifikasi internal dapat diotomasi sebagai bagian dari sistem. Misalnya, komputer dapat dicegah untuk pemrosesan pembayaran berbasis nomor laporan penerimaan yang sesuai dengan urut atau secara berurutan. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo yang merupakan bagian dari komponen informasi komunikasi dalam pengendalian internal. Selanjutnya, pemantauan pengendalian internal. Pemantauan sendiri adalah proses penilaian kualitas pengendali internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan atau situasi. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pemahaman atas SPI dan komponen pengendalian internal. Jadi SPI itu adalah struktur pengendalian internal ya. Yang pertama, memperoleh pemahaman atas pengendalian internal. Untuk memahami pelaksanaan pengendalian internal harus melalui beberapa tahap. Tahap pertama, memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal rancangan operasi. Yang kedua, tahap penilaian risiko pengendali. Tahap ketiga, merancang, melaksanakan, dan juga mengevaluasi pengujian pengendalian. Dan tahap yang terakhir, memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substansi. Yang kedua, memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Ada 3 jenis dokumen yang auditor bisa gunakan untuk mendapatkan dan mendokumentasikan pemahamannya tentang rancangan pengendalian internal. Yang pertama, naratif. Yang kedua, bagan alir. Dan yang ketiga, daftar pertanyaan pengendalian internal. Kita bahas satu persatu dari naratif. Nah, naratif adalah uraian tertulis tentang pengendalian internal klien. Suatu naratif yang baik dan benar atas sistem akuntansi akan dicapai dengan 4 hal berikut ini. Yang pertama, asal-usul dokumen dan catatan dalam sistem. Yang kedua, semua proses yang berlangsung. Yang ketiga, disposisi suatu dokumen dan catatan dalam sistem. Yang keempat, petunjuk tentang suatu pengendalian yang relevan dengan penilaian risiko pengendalian. Yang kedua, bagan alir. Suatu bagan alir internal adalah diagram yang menunjukkan dokumen dan aliran urutannya dengan organisasi. Nah, jika dibandingkan dengan naratif, bagan alir ini memiliki 2 keunggulan, yaitu mudah dibaca dan mudah direvisi untuk dimutakhirkan. Yang ketiga, daftar pertanyaan pengendalian internal.
Suatu daftar pengendalian internal menanyakan serangkaian pertanyaan